Halo guys, masih di IC Channel 22. Oke, babak 16 besar Liga Champions Eropa akan kembali bergulir 15 Februari nanti. Bagi kalian penggemar sepak bola, pasti sudah tahu klub-klub mana saja yang sering memenangkan gelar Liga Champions, seperti Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, dan juga Barcelona. Tapi tahukah kalian, kalau ada klub yang dianggap mediocre namun mampu mencicipi manisnya gelar juara Liga Champions? Klub mana sajakah itu? Langsung saja, ini dia. Red Star Belgrade. Red Star menjadi juara Liga Champions pada musim 1991-1992. Klub yang menjadi wakil Serbia dan Yugoslavia ini bermarkas di kota Beograd. Dengan raihan 19 kali juara gelar Liga domestik, menjadikan Red Star sebagai tim tersukses di Serbia dan selalu berada di papan atas Liga Yugoslavia. Di partai final, Red Star berhasil menumbangkan wakil Prancis Marseille dengan drama adu penalti. Red Star juga satu-satunya tim dari Eropa Timur yang memenangkan Piala Interkontinental pada tahun 1991. Sejak musim 1991-1992, capaian terbaik Red Star adalah di fase grup Liga Champions dan babak gugur di Liga Eropa. Steaua Bukaresti. Steaua Bukaresti sukses meraih gelar juara Liga Champions Eropa pada musim 1985-1986. Di partai final, Bukaresti mengalahkan Barcelona juga dengan drama adu penalti. Final yang berlangsung di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan, kota Sevilla, Spanyol ini menjadi beban tersendiri bagi Steaua Bukaresti. Barcelona yang banyak didukung oleh supporternya seperti bermain di kandang sendiri. Namun mental yang kuat para pemain Bukaresti akhirnya mampu menundukkan Barcelona. Klub yang berdiri sejak tahun 1947 ini pernah menjadi salah satu momok menakutkan di Eropa. Catatan apik Steaua Bukaresti berlanjut dengan tambahan gelar Piala Super Eropa setelah di partai final mengalahkan Dinamo Kiev dengan skor 1-0. Glasgow Celtic. Glasgow Celtic menjadi juara UEFA Champions League pada musim 1966-1967 di bawah asuhan manajer Jock Stein. Celtic mampu memenangkan semua kompetisi yang diikuti, termasuk Liga Champions, yang membuat mereka satu-satunya tim yang pernah meraih quadruple dalam sejarah sepak bola Eropa. Celtic menyandang gelar juara Liga Champions Eropa usai mereka mengalahkan raksasa Serie A Inter Milan dengan skor 2-1 di Estadio Nacional Lisbon. Catatan tersebut tentu membuat bangga para pengawal Celtic yang saat ini masih bisa melihat sisa-sisa masa kejayaan tim yang pernah dibelanya. Tentu nama dan prestasi mereka pasti akan diingat oleh para pendukung Celtic di seluruh dunia. Feyenoord. Di Liga domestik, Feyenoord selalu kalah bersaing dengan Ajax. Namun di level Eropa, mereka menjadi tim pertama asal Belanda yang mampu menjuarai Liga Champions. Gelar itu mereka peroleh pada musim 1969-1970. Setelah di partai final, mereka mengalahkan Glasgow Celtic di Stadion San Siro Milan dengan skor 2-1. Kenangan manis tim asal kota Rotterdam di benua biru pada awal tahun 70-an kini mulai terlupakan. Dalam beberapa musim terakhir, Feyenoord belum bisa kembali berkompetisi di Liga Champions. Mereka selalu kalah bersaing dengan Ajax dan PSV dalam perebutan tiket Liga Champions. Terakhir kali, Feyenoord tampil di Liga Champions pada musim 2012-2013. Itu pun mereka hanya sanggup mencapai putaran ketiga kualifikasi. Aston Villa. Aston Villa merupakan tim yang cukup disegani di masa jayanya.
Villa sering menjadi penantang gelar juara Liga Inggris bersama Liverpool dan Manchester United. Puncak kejayaan Aston Villa terjadi di tahun 1982. Di tahun tersebut, The Villain mampu mengalahkan raksasa Bundesliga Bayern Munchen di partai final Liga Champions di Stadion The Kuip Stadium, Rotterdam. Aston Villa menang dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Peter Witt yang juga pernah menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Final melawan Bayern ibarat raksasa melawan kurcaci. Villa yang tidak diunggulkan harus melawan Bayern Munchen yang saat itu diperkuat oleh pemain-pemain seperti Karl-Heinz Rummenigge, Dayton Hunt, dan Paul Bernardi yang semuanya sedang dalam puncak performanya. Namun Aston Villa yang tidak diunggulkan justru yang keluar sebagai juara. Di era sekarang, jangankan untuk berkompetisi di Liga Champions, menembus 4 besar saja sesuatu yang sangat sulit untuk Aston Villa. Hamburg SV, klub yang sekarang berkompetisi di Bundesliga 2 Jerman ini, juga menjadi klub yang cukup bersejarah di Eropa. Mereka berhasil mencatatkan diri sebagai juara Liga Champions musim 1983-1984 usai menang tipis dari Juventus lewat gol Felix Magath. Mereka juga sukses menjuari Piala Winner usai mengalahkan Anderlecht dengan skor 2-0. Salah satu gol dicetak oleh pemain legendaris Kevin Keegan. Musim ini, Hamburg berada di peringkat 2 Bundesliga 2 Jerman. Jika mereka mampu mempertahankan hingga akhir musim, dipastikan mereka akan kembali promosi ke Bundesliga 1 Jerman. Nottingham Forest. Nottingham Forest termasuk salah satu tim legendaris di kompetisi Liga Inggris. Hampir 24 tahun Nottingham Forest berkompetisi di kasta bawah Liga Inggris. Baru musim kemarin mereka kembali merasakan kompetitifnya Liga Premier Inggris melalui jalur playoff setelah menyingkirkan Huddersfield dengan skor 1-0. Nottingham Forest mencapai masa kejayaan pada tahun 70-an. Mereka sukses menjadi juara Liga Champions Eropa secara back-to-back, yaitu pada musim 1978-1979 serta musim 1980-1981. Selain gelar Liga Champions, Forest juga mengoleksi banyak gelar juara seperti Piala FA, Piala Liga, Community Shield, dan gelar Liga Premier Inggris. Entah apa yang salah dengan Forest. Seiring berjalannya waktu, mereka mengalami kemunduran. Bahkan di tahun 1997, Forest harus terjun ke League One, kompetisi kasta ketiga sepak bola Liga Inggris. Olympique Marseille. Olympique Marseille sukses mencatatkan sejarah dengan menjadi satu-satunya tim asal Prancis yang sukses menjuari Liga Champions Eropa. Tim yang dianggap tidak selevel dengan PSG dan juga Olympique Lyon ini merengkuh gelar juara Liga Champions setelah di partai final mengalahkan tim kuat Italia AC Milan dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dari Olympique Marseille diciptakan oleh pemain asal Pantai Gading Bastien Broli. Sayangnya, catatan apik Olympique Marseille itu harus tercoreng oleh kasus suap yang melibatkan para petinggi klub. Olympique Marseille pun akhirnya mendapat hukuman turun kasta ke Ligue 2 dan dilarang mengikuti kompetisi Eropa selama 2 musim berturut-turut. Meski mendapat hukuman turun kasta ke Ligue 2 serta dicabutnya gelar juara Ligue 1, gelar Liga Champions Eropa masih berhak mereka dapatkan dan masih tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya tim asal Prancis yang mampu menjuari Liga Champions Eropa. Nah, itu dia tadi guys, deretan klub yang dianggap semenjana, tapi mereka mampu menjadi raja di Eropa. Oke, silahkan klik like saja kalau kalian suka. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya Yudi dari Asi Channel 22, sampai jumpa di video selanjutnya.